Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami CGB Angkatan 9 dari Kota Singkawang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi konstekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik dengan pengajar praktik Bapak Tokimin dan fasilitator Ibu Sohira. Selamat menyaksikan. Kami perkenalkan dulu, saya sendiri adalah Winarti dari SDN 90 Singkawang. Rekan saya, silakan. Saya Rizkiana dari SMK Negeri 5 Singkawang. Saya Ibu Sri Kurniasi dari SDN 85 Singkawang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Rizky. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini Bu Sri akan melaksanakan sesi coaching ya. Nah, Iya Bu. untuk sesi coaching ini, sebelum melakukan sesi coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan. Nah, pada rubrik penilaian ini saya akan Ibu sebagai coach dan coachee nanti sesuai dengan rubrik pertanyaan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik. Kompetensi akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya pastinya Bu ya. Terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot nantinya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, bagaimana siap, Bu. apa harapan Ibu dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Demikian dulu ya Bu ya, observasi kali ini, pra-observasi kali ini. Nanti Ibu silahkan melakukan coaching bersama coachingnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, badan sih sehat Bu, tapi pikiran melayang-layang kemana tuh? Biasa Bu ya. Iya, gitulah Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat ya. Ya, Jadi saya alhamdulillah sehat. Ya. saya membaca chat Ibu di WhatsApp. Katanya Ibu mau sharing ya dengan saya. Iya, betul sekali Bu. Ingin curhat istilahnya Bu. Siapa tahu dengan ini saya bisa bercerita, berbagi keluh kesah saya dengan Ibu. Oh, ya oke, baik ya Bu. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu,
Saya ada beberapa masalah di kelas saya yang saya ajar, di mana saya kan mengajar kelas rendah, Bu, ya. Mhm. Saya mengamati akhir-akhir ini, Bu, ada satu siswa saya itu jarang masuk kelas. Kalau saya bilang sih bolos ya, Iya. mmm, Mhm. padahal anak ini deh, Bu, dulunya Mbah rajin. Itulah saya pun jadi penasaran, ngapa anak ini suka bolos sekarang, gitu. Mmm. Sedangkan saya pun juga bertanya kepada guru mapel yang lain selain, guru agama dan guru PJOK, anak ini Mbah bolos bukan cuma di jam pelajaran saya saja, Bu, tetapi juga pelajaran mereka gitu, ibu-ibu, agama dan PJOK ini. Mereka pun kebingungan mengapa anak ini sering bolos, tidak hadir di dalam pelajaran mereka gitu. Mmm. Jadi Oke. saran gitulah, Bu, ceritanya, iya. Oke, baik, Ya, Bu. Jadi, di sini kalau saya garis bawahi ya, Bu, ya, berarti mhm, permasalahan dari Ibu Uwin ini kan, muridnya yang suka bolos sekolah iya ya, waktu iya. kegiatan belajar berlangsung, begitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Bu. Anak ini bolos tanpa ada keterangan. Jadi kita pun bertanya-tanya ke mana, sedangkan, saya tanya ke kawan satu bangkunya pun tidak tahu, kawan-kawan kelas lain yang dekat rumahnya pun tidak tahu ke mana anak ini, gitu. Oh, oke oke, Bu, ya. Jadi, Iya. kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan sebuah solusi, Bu, ya, dari permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira siapa tahu dengan sharing dengan Ibu ini, saya bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah, yaitu anak, didik saya yang suka bolos ini, gitu. Oh, iya, oke ya, Bu Win ya. Ya, Jadi yang ingin Ibu harapkan di sini adalah dapat menemukan solusi dari permasalahan murid Ibu yang suka ya, bolos sekolah. Nah, iya. kira-kira langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui penyebab murid Ibu ini suka bolos sekolah? Saya sih kepikiran, Bu, rencana saya sih, saya ingin melakukan kegiatan home visit. Atau berkunjung ke rumahnya, bertemu langsung dengan orang tuanya, untuk mengetahui apa sih penyebab anak ini tidak masuk sekolah. Selain itu, saya juga akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada anak tersebut. Siapa tahu dengan pendekatan ini, anak ini mau curhat, mau bercerita tentang keluh kesahnya yang sedang dihadapinya. Biasanya anak-anak ini kan pasti ada punya masalah kan, Bu, ya, Iya, sehingga pasti. menyebabkan dia IPA tuh, tidak hadir ke sekolahan gitu. Mhm, oke, baik, Bu, ya. Berarti Mhm, dari yang Ibu sampaikan tadi, dengan melakukan kegiatan home visit kan ya, Bu, ya? iya Kemudian bicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, tentang masalah yang dihadapinya. iya Apabila dalam kondisi yang ideal itu berada di level 10 kan, Bu, ya. iya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini, permasalahan siswa yang bolos ini berada di level berapa ya, Bu, ya? Sepertinya saya masih berada di level 5 Bu, dari Mmm. 10 level itu ya, di mana kita sebagai pendidik menurut semboyan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita mendidik itu sesuai dengan kebutuhan anak dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada anak, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga kita pun harus tahu latar belakang anak tersebut, dari sinilah Bu, saya merasa belum maksimal ya sebagai pendidik Mhm. yang belum mampu menghantarkan anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Saya merasa, masih kurang dalam membimbing mereka, mengayomi mereka, jadi saya merasa di level 5 Bu ya, gitu. Oh, oke, iya, Bu, ya. Iya. Jadi kira-kira, Bu, dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa ya, Bu, ya? Supaya terlihat adanya perubahan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada murid di sekolah Ibu. Mungkin bisa saya tingkatkan ke level 5 kali, Bu. Dari 5 maksudnya dari 5 ke level Mhm. 8. Mengingat masih kurangnya maksimal pelayanan saya kepada anak didik saya, jadi saya, ke level 8 itu sudah cukup
baik ya, Bu, ya. Iya. Dari level 10 kan kalau 10 kan sudah merasa sempurna benar, Bu, ya. Iya, Ini betul, Bu. proses yang panjang, tapi untuk jangka panjangnya pasti ke arah 10, Bu, jangka panjangnya. Tapi untuk sementara jangka pendeknya saya ke angka 8 itu sudah bersyukur sekali, gitu. Iya, oke, Bu, baik sekali, Bu, ya. Jadi Mhm, dari level 5 ini ke level 8 ya. Nah, iya. kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kira-kira rencananya tadi kan yang pertama sudah home visit, Bu, ya. Yang kedua yaitu Mhm. melaksanakan pendekatan secara individu, pendekatan kepada anak. Kemudian, selangkah selanjutnya yaitu apa namanya, Bu, bersikap sebagai teman kepada anak. Nah, jadi kita melakukan pendekatan sebagai teman, di mana kalau kita sudah dekat dengan anak, otomatis anak akan mudah bercerita tentang keluh kesahnya. Jadi dia tidak segan-segan lagi bercerita dengan kita. Siapa tahu dengan mereka bercerita dengan kita, kita bisa memberikan solusi terbaik, bukan sebagai apa pelarian ke arah yang lain. Takutnya dia bercerita ke teman, kemudian temannya apa namanya memberi solusi yang tidak baik kan sungguh merugikan anak, Bu, ya. Jadi di Iya. sini saya, berperan dulu kepada anak itu sebagai temannya dulu, gitu. Ya dulu sebagai, mitra, teman, sehingga anak akan mudah bercerita dengan kita, itu. Iya, oke, baik sekali ya langkah yang akan Ibu ambil itu ya. Jadi Iya, nanti Ibu akan melakukan pendekatan secara pribadi ya kan, Bu, ya? iya. Nah, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan di sekolah untuk melaksanakannya? Iya, strategi saya yang pertama, saya pasti berkolaborasi dengan guru kelasnya, yaitu guru agama dan guru PJOK. Kita sama-sama berkolaborasi untuk melakukan pendekatan, membimbing anak tersebut. Intinya bahwa anak itu yang pertama harus mau ke sekolah dulu. Nah, gitu. Setelah mau Mhm. berangkat apa tuh, berada hadir di sekolahan, otomatis kita akan bisa membimbingnya secara maksimal dengan pendampingan individu, gitu. Iya, oke, bagus sekali, Bu, strategi Ibu ini. Itulah, Bu, Bagus sekali untuk ya, Bu, ya. rencana. Iya. Iya, tapi tidak apa-apa, Bu, karena ada strategi yang akan dilakukan. Nah, Iya, berarti Ibu ini akan melakukan rencana ini berarti dengan cara berkolaborasi ya, Bu, ya? iya, betul sekali, Misalnya Bu. baca dengan guru mapel yang lain ya kan? Nah, Iya, dengan menggunakan prinsip pendekatan sebagai teman. iya, betul. Oke. Nah, Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan merealisasikannya? rencana saya sih, Bu, insya Allah minggu depan saya sudah akan mencoba merealisasikan rencana itu. Di mana di sini nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu guru mapel Mhm. yang mengajar di kelas saya, dan juga saya akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah saya, Bu, gitu. Oke, oke, Bu, Iya. bagus sekali, Bu. Nah, Bu, ya, kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, dari percakapan ini, Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya mengatasi anak yang suka bolos sekolah, bagaimana sikap kita menghadapi anak yang tidak mau datang ke kelas ya, Bu, ya. Jadi Iya, kita bisa menemukan solusi terbaik untuk anak tersebut, gitu. oke, alhamdulillah ya, Bu Iya, Win. Nah, berarti Bu Win iya, ini sudah ada gambaran ya untuk bagaimana iya, mengatasi betul. masalah murid yang bolos sekolah, sehingga Iya, dapat menghambat proses pembelajaran di kelas tadi kan. Dan iya, Ibu tidak juga merasa terbebani lagi dengan masalah murid yang sering bolos sekolah. iya, alhamdulillah. Iya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan memberi saya solusi, sehingga saya mendapat pencerahan atas masalah-masalah saya. Kemudian, insya Allah saya akan segera merealisasikannya untuk demi perubahan yang terbaik di kelas saya yang saya pegang untuk saat Ya, ini. amin amin ya, Bu. Sama-sama juga, Bu Win. Nah, Ya, mungkin nanti apabila ada yang ingin Ibu ceritakan lagi ke saya, silakan hubungi saya saja ya, Bu. ya siap, Bu. Oke. Eee, iya, insya Allah lah nanti kalau ada masalah lagi, ke depannya saya akan berkonsultasi dengan Ibu dan saya alhamdulillah, Bu, ya, setelah ada kegiatan coaching ini saya merasa senang, merasa lega ya, Bu, ya, Iya. plong lah istilahnya. Terima kasih banyak, Bu, Iya, sama-sama, Ibu. Ya, iya, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya, Bu.
Nah, mungkin Iya, itu saja. Jadi, iya. mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam, Ibu Rizky. Oke, tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Winarti. Nah, Iya, Bu. sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya mengenai tadi setelah saya observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi, pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu Rizky. Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Ibu, jadi saya sebagai observer, hasil coaching tadi antara Ibu, Bu Sri dengan Ibu Winarti sudah berjalan dengan sangat baik ya, sudah sesuai alur Tirta, kemudian sudah menunjukkan prinsip coaching yaitu mendengarkan dengan rasa, ya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Winarti sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Winarti. Kemudian coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching, ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Oke, baik Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah dengan lebih memahami lagi proses tirtanya itu sendiri ya Bu ya. Sehingga saya lebih lagi dapat melakukan coaching dan bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke, baik sekali Bu. Nah, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, amin. Semoga Bu ya. Sampai di sini dulu kegiatan kita ya Bu ya. Saya Iya, Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siklus kedua, perkenalkan saya Rizkyana sebagai coach. Saya Winarti sebagai coach. Dan saya Sri Kurniasi sebagai observer. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winarti. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat, Ibu. Ya, Ibu Oke. juga. Iya, alhamdulillah baik juga ya, Bu. Nah, hari ini Ibu akan coaching ya? Iya, Bu. Saya hari ini Oh. akan melakukan coaching dengan Bu Rizkyana. Oke, baik Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, kita akan membahas tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Bu. Nah, baik Bu, untuk coaching kali ini saya akan mengamati percakapan antara coach dan coachee, yaitu antara Ibu Winarti dan Ibu Rizkyana, itu sesuai dengan rubrik pertanyaan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach berikan.
Jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan ya Bu ya nanti ya. Nah, proses Ya. kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Untuk yang pertama Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi ini sesuai dengan kompetensi inti dari sebuah coaching, Ibu. Oke, nah pertanyaan kedua ya Bu ya. Nah, Ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 ya Ibu, yaitu Mhm. yang pertama mendengarkan aktif, yaitu sesuai dengan, rasa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali atau mengeksplorasi coach saya untuk mengeluarkan segala keluh kesahnya, sehingga bisa nyaman untuk bercerita gitu. Oke, baik Bu. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu, dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, gitu. Oke, baik Bu. Nah, demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Ya, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi. Iya, baik Bu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya Bu, sama-sama. Oke, silakan ya Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rizkiana. Waalaikumsalam Bu Winarti. Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin Bu ya, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan saya, mau Iya, sharing. Ya Bu ya? iya Ibu. Silakan Bu. Ya. Baik Bu, ini di sekolah tuh saya sering dapat permasalahan dalam proses pembelajaran. Sering siswa saya itu terlihat mengantuk, melamun, seperti kurang bersemangat, tidak fokus, bahkan ada yang kadang main HP di kelas. Walaupun padahal udah saya variasikan metode pembelajaran saya gitu, udah bermacam-macam kadang diskusi. Jadi ada anak-anak yang kadang walaupun diminta berdiskusi hanya beberapa orang aja di antara kelompok itu yang mau berdiskusi, sisanya diem nggak mau ambil bagian dari diskusi gitu. Jadi saya pikir diskusi ini memang nggak bisa menampilkan apa, tidak bisa membuat siswa aktif kah gitu kan. Jadi hanya beberapa saja yang aktif, tidak semuanya begitu. Oh, baik. Kalau saya garis bawahi ini, permasalahan yang sedang Ibu hadapi adalah siswa kurang berminat di dalam pembelajaran yang sedang Ibu lakukan ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, jadi siswa tuh tampak mengantuk, kurang bersemangat, main HP, kadang izin ke WC sebentar-sebentar, izin ke WC begitu. Jadi kita sebagai guru kan apa ya, merasa ini yang salah metode saya atau memang siswanya. Kadang saya mikirnya begitu. Oh, iya. Kira-kira dalam percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Eh, saya harap di percakapan kita hari ini saya bisa bisa mengadakan perubahan terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa membuat siswa terlihat berminat, bersemangat, begitu. Terlihat aktif di setiap kegiatan pembelajaran. Itu yang saya inginkan, Bu. Oh, iya. Iya, itu betul sekali, Ibu. Semoga di dalam percakapan ini kita bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang Ibu hadapi, ya, Bu, ya. Iya, Tadi Ibu sudah, apa tuh namanya, memberikan sedikit gambaran hmm, bahwa
ada beberapa siswa kurang berminat di dalam pelajaran Ibu ya. Iya. Kira-kira, apa namanya, Ibu sudah pernah mengidentifikasi penyebabnya apa? Sepertinya karena yang pertama itu karena, kemampuan awal siswa saya itu berbeda-beda, Bu. Jadi kan ada yang, udah paham materi prasyarat lebih dulu dan ada yang bahkan belum paham sama sekali. Kemudian, gaya belajar mereka juga beda-beda. Ada yang maunya dengan membaca, dengan musik, ada juga dengan video, audio video dan sebagainya. Jadi gaya belajar mereka tuh beda-beda. Sepertinya saya belum memaksimalkan atau memenuhi setiap kebutuhan murid itu, begitu. Oh, baik Ibu. Alhamdulillah ya Ibu ya, Ibu sudah bisa mengidentifikasi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa Ibu. Kemudian, eee, jadi yang ingin Ibu harapkan di sini adanya perubahan. Kira-kira Iya, perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? perubahan terhadap, eee, pembelajaran yang saya lakukan itu bisa memenuhi segala kebutuhan minat murid. Nah, jadi tiap murid itu walaupun gaya belajarnya beda-beda, kemudian kemampuan awalnya juga beda-beda, saya bisa memenuhi kebutuhan masing-masing murid itu. Saya harapkan begitu, Ibu, lebih spesifiknya. Oh iya Bu, baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mengharapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan minat murid seperti yang Ibu katakan tadi ya. Itu Iya, adalah kondisi idealnya dan itu pada di level 10 itu dikirakan sempurna Bu ya. iya. Kira-kira keadaan siswa yang Ibu hadapi saat ini dalam pembelajaran sekarang Ibu berada di level berapa? Sepertinya masih di level 6, Bu. Soalnya masih banyak siswa yang melamun, kadang main HP sendiri, tidak fokus, begitu, kurang bersemangat. Jadi sepertinya masih di level 6 gitu. Oh, jadi kira-kira dengan kondisi yang sekarang ini bisa ditingkatkan ke level berapa, Bu, dari level 6 itu? Supaya terlihat adanya perubahan yang real dan nyata di dalam pembelajaran yang sedang Ibu, kembangkan untuk memenuhi kebutuhan murid Ibu. Hmm, sepertinya di level 9 ya Bu ya. Saya pengen siswa itu walaupun tidak mencapai ideal sempurna sampai 10, tapi 9 itu sudah sangat cukup baik menurut saya. Jadi saya ingin siswa saya itu aktif di pembelajaran, selalu bersemangat, tidak lagi melamun gitu, tidak merasa terpenuhi kebutuhannya. Jadi saya ingin pembelajaran yang saya lakukan itu berada di level 9 untuk memenuhi kebutuhan dan minat murid ini. Ya, Ibu, itu bagus sekali, Bu. Dari level 6 naik ke level 9, naik 3 poin itu alhamdulillah sudah sangat luar biasa, sangat Ya. bagus sekali ya, Ibu, ya. Dari level 6 ke ini, ke level 9 diharapkan bisa menciptakan pembelajaran lebih memenuhi kebutuhan siswa atau murid Ibu. Kemudian, nanti Ibu untuk ke depannya, Ibu akan melaksanakan apa untuk menciptakan perubahan tersebut? Eh, apa ya? Sepertinya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE ya Bu ya. Saya baru-baru ini mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bisa memenuhi segala kebutuhan murid. Jadi walaupun muridnya berbeda-beda minat, berbeda-beda gaya belajar, nanti saya sesuaikan dengan perbedaan itu. Pembelajaran saya akan saya sesuaikan dengan perbedaan itu. Di PSE, pembelajaran sosial emosional, saya juga bisa menanamkan nilai-nilai sosial dan emosional di dalam diri mereka gitu, antara sesama murid, baik sesama murid maupun sesama murid dan guru, antara murid dan guru gitu. Mungkin itu Bu yang terpikirkan kali ini.
Oke Bu, nanti Ibu akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE Bu ya di dalam kelas nanti. Iya. Kira-kira ada tidak strategi yang mungkin Ibu harapkan, Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Strateginya apa? Eh, yang jelas eh, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa atau kompetensi awal siswa itu saya akan melakukan asesmen diagnostik ya Bu. Nah, jadi setelah saya mengetahui gaya belajarnya seperti apa, kemudian kompetensi awalnya seperti apa, nah saya akan membuat RPP atau modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap anak. Nanti saya juga akan membuat media pembelajaran yang bisa merangkum semua kebutuhan anak, misalnya dengan berbagai macam bentuk media, misalnya dengan audio, gambar, ataupun video. Nah, begitu. Kemudian saya juga akan menyiapkan rubrik penilaian untuk mengevaluasi apakah pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dan minat saya gitu. Berarti bisa saya garis bawahi Bu ya, bahwa nanti Iya, Ibu akan melakukan kegiatan asesmen diagnostik dan iya, membuat perencanaan untuk menyiapkan sepertinya modul RPP sesuai dengan iya, PSE tadi Bu ya. Oke, iya. dah bagus sekali itu Ibu, alhamdulillah. Oke, di sini apakah Ibu memerlukan dukungan, bantuan dalam menerapkan rencana Ibu tadi? Dukungan siapa? Iya, perlu perlu sekali, Bu. Saya perlu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ya, Bu, ya. Jadi nanti Ya. selain saya asesmen diagnostiknya langsung ke siswa, memberikan angket tentang minat dan gaya belajarnya, saya juga perlu berkolaborasi dengan guru lain untuk menanyakan bagaimana gaya belajar mereka di kelas biasanya yang terlihat oleh guru itu. Kemudian saya juga memerlukan saran dan kritik dari mereka untuk pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa. Kemudian dengan kepala sekolah saya juga akan berkolaborasi untuk memenuhi segala kelengkapan sarana dan prasarana. Jadi dengan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi ini saya perlu proyektor, kemudian perlu sound system dan perangkat-perangkat lain yang bisa mendukung pembelajaran ini begitu. Ya, betul sekali Ibu. Kalau kita di sekolah, Bu, ya, pasti tidak jauh dari kepala sekolah, Bu, ya. Kita Iya, memberikan dukungan itu, dia iya, manapun itu, Ibu. Kepala sekolah pasti mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi seorang guru. Betul sekali, Ibu. Nah, di sini kira-kira Ibu akan merealisasikan hal tersebut. eh insya Allah secepatnya ya Bu ya. Ini saya Ya. sedang membuat modul ajar tentang berdiferensiasi dan PSE. Mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana perangkat atau sarana dan prasarana yang saya perlukan. Nah, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta saran mereka bagaimana baiknya begitu. Nah, jadi minggu depan insya Allah akan segera saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE itu. Ya, alhamdulillah bagus sekali Ibu. Di sini kita sudah mempunyai titik terang, Bu, ya, dari Iya, permasalahan yang Ibu sudah hadapi. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai pendidik, Bu, harus selalu memiliki komitmen, ya, dan kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, yaitu baik apa namanya kepala sekolah, siswa yang di sekolah maupun rekan lainnya, Bu, ya. iya, Harus saling ada kerjasama, oke. oke. Kira-kira dari Stefan ini, apa yang Ibu inginkan atau komitmen apa yang akan Ibu punya untuk ke depannya nanti, gitu? Oke. Dari coaching kita hari ini, saya mendapat Ya. gambaran
bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di kelas atau dalam pembelajaran. Yang saya lakukan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, itu yang saya dapatkan, Bu. Alhamdulillah. Berarti Ibu sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Iya, Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu ya, setelah siap, melakukan Ibu. kegiatan pembelajaran dengan PSE tadi itu, dengan Iya, asesmen diagnostik. Ya, iya, nanti saya akan juga sedikit mantau-mantau Bu ya. Nah, itu. Baik Ibu, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu, dan semoga rencana Ibu untuk ke depannya, yaitu dengan kolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah, semoga berjalan dengan lancar. oke, baik. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktunya bersama saya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di kelas. Eh, eh, Di kelas Mungkin Ibu. iya, di Ya. kelas saya. Kemudian, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya, Ibu? Oh, Perasaan Ibu bagaimana? alhamdulillah, alhamdulillah saya merasa lega ya Ibu ya, sudah Ya. menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Eh, Mungkin nanti apabila ada yang ingin saya ceritakan lagi, saya akan menghubungi Ibu. Ya, Gimana? siap Bu, siap. Oke, semoga kita bisa mengobrol lagi Bu ya di kesempatan Iya, lain dan mungkin saja atau saya pun juga bisa bercerita juga dengan Ibu, siapa tahu kita bisa berkolaborasi juga, gantian iya, kita. iya. Ya, Bu ya. Oke, sampai di sini dulu Bu ya. Eh, Coaching kita hari ini. Eh, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri. Iya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rizkiana. Ya, alhamdulillah sudah selesai saya melakukan coaching dengan Ibu Rizkiana. Nah, sebelum penutupan ya nih Bu ya. Ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa Ya. saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapinya dan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu, saya juga sudah melakukan mendengar aktif ya, sesuai dengan prinsip rasa itu, Ibu. Oke Bu, baik sekali ya Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer ini hasil coaching tadi antara Ibu Win dan Ibu Rizky itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Nah dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rizkiana. Jadi sehingga Ibu Rizkiana itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi saya menilainya itu sudah sangat baik sekali. Mbak dipanggil Nah, begini Bang. Bu, ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Oke. Nah, kompetensi oke, Oji, baik Bu. Nah, Mhm. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Oji, Mbak kembangkan panggil Bakum. Coba berdasarkan naik jangan pintu hasil kamar. melakukan coaching yang barusan dilakukan Ih, tersebut?
Udah disuruh pulang. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Nah, adalah kebangun tuh. dengan lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya lebih lagi dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Ibu. Oke, super Hmm. sekali ya Bu, mantap. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu Win. Amin, insya Allah Ibu siap saya. Ya, oke Bu Win. Demikian ya observasi kita hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Baik, untuk siklus yang ketiga, di sini saya Sri Kurniasi berperan sebagai coach. Saya Rizkyana sebagai coach. Saya Winarti sebagai observer. Mari Selamat kita menikmati. Ya. Assalamualaikum Ibu Rizkyana. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Win. Alhamdulillah baik. Bu Win gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Senang bisa bertemu dengan Ibu Rizkyana lagi nih. Iya, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Saya dengar Ibu kan hari ini akan melaksanakan coaching Bu ya dengan Bu Siti Kurniasi, ya. Iya, betul sekali. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini. Baik Bu, untuk coaching kali ini saya akan mengamati percakapan antara coach, yaitu Bu Rizkyana, dan coachee Sri Kurniasi sesuai dengan rubrik pertanyaan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertanyaan pertama, yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau mindfulness. Kemudian, mendengarkan aktif dengan rasa. Dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu yang akan saya kembangkan. Oh iya Bu. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang spesifik sih Bu, sepertinya saya ingin menjadi coach yang mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa dan membuat pertanyaan berbobot atau memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ya, hari Iya. ini, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya seperti apa? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, udah bagus sekali itu Ibu. Untuk hari ini Bu ya, demikian dulu percakapan kita, setelah observasi ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Iya Ibu, sama-sama. Semangat Bu. Siap. Ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rizkyana. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu Rizky apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, dengar-dengar Ibu katanya ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Benar Bu? Iya Bu, iya Bu. Memang benar, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, baik, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan?
Jadi begini Bu, ini terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan ya Bu ya, dalam proses pembelajarannya. Misalnya mereka itu menggunakan metode pembelajaran itu masih banyak menggunakan metode ceramah. Nah, padahal kan seperti yang kita ketahui sekarang ya Bu ya, perkembangan zaman kan semakin canggih kan. Nah, sekarang kita sudah berada di era digital. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan di dalam proses pembelajarannya. Jadi sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Hmm, baik. Kalau saya garis bawahi, permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariasi. Betul ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, metode dan media yang digunakan juga masih menggunakan cara lama gitu, Bu. Hmm, Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan di sekolah saya khususnya ya, Bu, ya. Nah, dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Jadi seperti itu. Oh, baik. Yang ingin Ibu dapatkan itu di sini adanya perubahan ya, Bu, ya? Nah, Iya, kira-kira betul sekali, Bu. perubahan yang ingin Ibu lihat dari teman-teman guru itu perubahan yang seperti apa? Jadi begini, Bu, sepertinya ya, saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya itu lebih bervariatif lah, Bu, dalam proses pembelajarannya ya. Dan juga media yang digunakan oleh guru-guru tersebut juga lebih bervariatif. Contohnya dengan membuat slide menggunakan PowerPoint di kelas itu sudah lebih baik menurut saya ya, Bu, ya. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja itu, Bu. Baik. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode dan media yang bervariasi itu bisa dikatakan idealnya berada di level 10 ya, Bu ya. Nah, kalau menurut Iya, Ibu, betul, Bu. kondisi di sekolah sekarang teman-teman itu mengajarnya berada di kondisi berapa? Sepertinya kalau di sekolah saya, Bu, ya, saya masih merasa di level 6, Bu. Oh, Nah, iya. soalnya di sekolah saya iya, di sekolah saya itu kan, masih banyak guru-guru senior ya, Bu, ya. Oh, Jadi ya kita tahu kalau guru senior itu kan, karena mungkin masih masih memiliki pemikiran mereka sendiri. Nah, jadi, perlu perlahan-lahan lah untuk kita untuk mengubah cara berpikir mereka. Jadi saya rasa mereka masih berada di level 6, Bu. oke. Nah, jadi kira-kira dengan kondisi yang berada di level 6 ini, Ibu maunya ditingkatkan ke level berapa supaya terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Bu, ya. Nah, karena kan kita ndak mungkin langsung ke 10 gitu ya, jadi terlalu cepat gitu. Jadi saya rasa sampai level 8 itu pun sudah cukup baik lah menurut saya ya, Bu, ya. Jadi mengingat masih banyak guru-guru senior di sekolah saya, jadi saya rasa dari level 6 ke level 8 itu masih bisa dilakukan perubahan. Oke, baik Ibu, dari level 6 ke level 8 itu sudah bagus sekali menurut saya. Nah, kira-kira menurut Ibu, usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu tadi, usahanya apa? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan ya, Bu, ya.
Iya. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring sepertinya, Bu, ya, atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, itu secara tatap muka dan nanti bergantian. Nah, saya rasa Oke. sih seperti itu. Oke, rencananya sudah baik ya Ibu ya. Ada mentoring dan pendampingan individu tadi ya. Nah, tapi dari kedua ini, dari mentoring dan pendampingan ini, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan di sekolah dan rekan-rekan guru itu nyaman dengan penyampaian Ibu, jadi tidak merasa digurui gitu. Oke, Bu. Saya rasa sih, Bu, mungkin kalau dengan mentoring, nanti saya coba konsultasikan dulu kepada kepala sekolah ya, Bu, ya, pimpinan saya di sekolah, itu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode maupun media yang bervariatif. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan workshop ya? Ada workshop lagi. Nah, dari Iya, kegiatan Bu. yang Ibu sampaikan tadi, untuk Ibu sendiri kira-kira lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya, Bu, ya, kalau menurut saya. Nah, soalnya kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, Iya, betul. perlu waktu juga yang tidak sebentar kan. Mm-mm. Nah, kemudian biayanya juga ya, Bu, ya, pasti itu kan. Mm-mm. Karena kita harus mencari narasumber yang kompeten juga di situ. Iya, Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman buat saya itu adalah kegiatan mentoring, Bu. iya, sudah baik sekali pilihannya ya Bu ya. Mentoring itu bisa dilakukan kapan saja ya. Nah, oke. Iya, Bu. Berarti mentoring ya. Nah, untuk kegiatan Iya, mentoring Bu. ini, apakah Ibu memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa atau gimana? Mungkin saya nanti minta bantuan, Bu, ke rekan guru yang ada di sekolah, yang memang ahli dalam bidang IT ya, Bu, ya. Iya. Nah, juga ya mampu menggunakan metode atau model pembelajarannya itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu, sekolah saya itu ada Ibu Mita dan juga saya mungkin juga akan meminta bantuan kepada Bapak Muja, karena saya rasa mereka berdua itu jadi jago IT juga di sekolah dan juga sudah menerapkan metode atau media yang bervariatif di dalam kelas. Oke. Berarti Ibu akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Oke, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah secepatnya ya, Bu. Nah, minggu depan coba tapi berkoordinasi dulu, untuk melakukan kolaborasi itu dengan rekan sejawat saya di sekolah dan saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu. Bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadi perubahan pastinya di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan kerja di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berkreatif ya. Nah, dan itu bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk melakukan mentoring. Nah, begitu. Nah, jadi setelah saya mendengar solusi tadi, saya sudah tidak sabar nih Bu untuk mendengar kabar-kabar setelah Ibu melakukan mentoring tadi. Nah, jadi eh, kemudian cerita lagi nanti setelah Ibu melakukan mentoring, saya ingin mendengar lagi dari Ibu bagaimana
hasil evaluasinya gitu, apakah memang sudah terjadi, perubahan atau belum ya. Nah, Oke, mungkin siap. heeh, Siap, Bu, siap, Bu. Ya, oke, terima kasih banyak Ibu sudah mau sama-sama. meluangkan waktunya bersama saya dan juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di dalam sekolah saya. Amin. Sama-sama Ibu. Mungkin, nanti apabila ada yang ingin diceritakan lagi, silahkan hubungi saya ya. Oke, siap, Bu. Oke, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya, Bu. Mungkin itu saja, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizkyana. Sama-sama Ibu Tri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Win. Ya, Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya dengan Bu Sri Kurniasi? Iya, alhamdulillah sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Saya tadi jadi pengamat loh, Bu. Iya. Nah, Bu, sebelum penutupan kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Di coaching ini saya merasa sudah melaksanakan sesi coaching ini dengan alur tirta ya Ibu ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk memecahkan solusi dari masalahnya. Iya, Bu. Oke, Ibu. Jadi, menurut saya, sebagai observer tadi, hasil coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Sri Kurniasi itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita harapkan di awal. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sri Kurniasi sehingga Ibu Sri Kurniasih bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, ya Ibu ya, berkolaborasi. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, eh, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi dengan Bu Siti Kurniasih? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih memahami lagi bagaimana membuat pertanyaan berbobot dengan alur tirta ini. Nah, sehingga ke depannya saya bisa dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari hari ini. Iya, baik sekali Ibu. Super sekali saya mendengarnya. Suka saya Bu dengarnya. Semoga ke depannya Makasih. kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke Ibu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya tutup Ibu ya dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah pelaksanaan kegiatan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sudah kami laksanakan. Kami, CGP Angkatan 9 dari Kota Singkawang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.